Baik, berjumpa kembali di YouTube channel Insana Maria ya dalam Inspiratif Insana Peduli Semangat Kreatif. Hari ini tips selanjutnya adalah kita akan membahas tips sukses dalam mengerjakan soal uji kompetensi. Uji kompetensi adalah sesuatu yang harus dijalankan ya pada saat ini ya pada mahasiswa ya, terutama mahasiswa-mahasiswa kesehatan, baik itu pada sarjana keperawatan ataupun diploma 3 keperawatan. Jadi penata laksanaan uji kompetensi ini memang dipegang secara langsung oleh organisasi profesi ya pada saat ini melalui pendidikan tinggi ya, Kementerian Pendidikan Tinggi yang saat ini. Baik, tanpa panjang lebar, sebelum masuk kita ke dalam apa itu tips-tipsnya, kita lihat dulu apa yang menjadi pengertian daripada uji kompetensi itu tersebut. Uji kompetensi adalah proses pengukuran ya, pengetahuan, keterampilan dan juga perilaku peserta didik. Nah, peserta didik, kenapa peserta didik? Ya memang karena yang melaksanakan uji kompetensi ini adalah yang masih memang berstatus mahasiswa ya. Nah, kemudian apa yang menjadi syarat ataupun syarat daripada calon peserta didik? Yang pertama adalah peserta itu adalah pada mahasiswa semester akhir ya, semester 6 yang minimalnya sudah menyelesaikan 110 SKS ya. Kemudian juga mahasiswa tersebut terdaftar pada pangkalan data perguruan tinggi. Jadi penting ya untuk Anda masing-masing mengecek, melihat di pangkalan data Anda masing-masing apakah terdaftar atau tidak. Kemudian cara mengerjakan soal. Baik, nah terkait dengan cara mengerjakan soal ini saya akan berikan 10 tips ya. Tips dalam mengerjakan soal uji kompetensi. Oke, yang pertama, kerjakanlah soal yang mudah terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita tahu cara itu mengerjakan soal yang mudah ya? Jadi kita akan membaca, kalau itu terasa sulit langsung pergi ke soal berikutnya. Ya, jadi kerjakanlah soal yang mudah terlebih dahulu. Itu yang nomor 1. Kemudian yang kedua, baca dengan cepat soal tersebut. Jadi kita itu hanya memiliki waktu 1 menit untuk satu soal. Dan kemampuan membaca kita itu adalah 300 kata per menit. Jadi kita harus memiliki kemampuan membaca. Oleh karena itu, mungkin di setiap institusi masing-masing ini mahasiswanya harus sudah diberikan pengkayaan ya dengan berbagai macam nama-nama ya, ada yang mengatakan review ya, ada yang mengatakan pengkayaan daripada proses uji kompetensi itu sendiri. Nah, kemudian yang perlu dipahami, waktu menjawab daripada soal itu adalah 60 menit untuk satu soal. Jadi kalau dia ada 180 soal, maka dia ada 180 menit. Kemudian yang keempat, yang perlu kita pahami adalah kita harus memahami struktur soal. Ingat, uji kompetensi di dalam soalnya itu akan ada vignette dan juga akan ada vignette atau kasus. Lalu di bawahnya nanti akan ada pertanyaan-pertanyaannya atau jawabannya ya, yang terdiri dari ada option A, B, C, D ya. Jadi yang keempat, kita perlu memahami struktur soal. Struktur soal itu ada vignette, kemudian nanti ada option jawaban. Vignette itu biasanya isinya terkait dengan kasus klinis, kasus-kasus klinis, apa yang terjadi. Jadi lebih kepada kasus-kasus. Jadi pengalaman Anda selama dinas itu sangat penting sekali di dalam menjawab soal uji kompetensi ini. Nah, yang paling penting lagi, ini yang kadang-kadang kita memang susah. Di dalam jawaban daripada soal uji kompetensi tidak ada jawaban yang mutlak salah. Ya. Jadi mereka adalah jawaban yang benar. Tidak ada yang jawaban yang mutlak salah, tapi memang jawaban yang benar. Kemudian selanjutnya perhatikan kata kunci dalam pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan kata-kata kunci? Banyak ya. Jadi ada dia nanti prioritas. Apa yang menjadi prioritas masalah? Apa yang menjadi prioritas di dalam penata laksanaan tersebut? Apa yang menjadi prioritas? Nah, itu merupakan salah satu kata kunci. Kemudian
Baca setiap pilihan kunci jawaban. Jadi kita harus membaca setiap pilihan kunci jawaban. Karena disinilah nanti kita akan memilih benar-benar mana yang jawaban memang benar yang harus memang kita pilih. Karena ingat tadi seperti saya katakan di awal, semua jawaban ini adalah benar. Kemudian dasar-dasar kunci daripada jawaban ada 4 poin penting. Yang pertama, ingat, kita itu harus memahami bahwa manusia itu terdiri dari prinsip biopsikososial, biopsiko dan sosial serta spiritual. Itu adalah prinsip. Ya, ini adalah prinsip dasar. Jadi yang harus kita utamakan itu adalah keadaan secara biologisnya. Baru yang kedua psikologisnya. Baru yang ketiga itu adalah sosialnya, dan yang keempat adalah secara spiritual. Nah, ini adalah suatu aturan. Sehingga kita untuk memprioritaskan, ya, memprioritaskan itu bisa kita memprioritaskan dengan melihat biopsikososial dan spiritual. Kemudian yang kedua, yang penting yang harus kita ketahui adalah setting kejadian. Setting kejadian ini adalah melihat runtutan kejadian daripada sebuah, misalnya ya, sebuah kejadian secara klinis, misalnya keadaan dalam suatu keadaan gawat darurat. Dalam suatu keadaan gawat darurat itu ada, kita perawat harus menolong dengan prinsip airway breathing circulation. Nah, apabila dengan prinsip airway breathing circulation, di pola manakah kita nanti akan melaksanakan pertolongan tersebut? Apakah tahapan selanjutnya? Kalau misalnya dalam soal itu sudah melaksanakan tahapan A, airway, maka selanjutnya apa? Nah, disesuaikan. Jadi kita secara konsep itu memang harus memahami apa yang menjadi tahapan dari airway breathing and circulation itu tersebut. Kemudian pola kejadian kasus, ya, yang urgen di ruang rawat atau non ruang rawat, kita harus melihat lagi hierarki Maslow. Hierarki Maslow itu adalah meliputi fisiologis, rasa aman, kemudian juga kasih sayang dan aktualisasi diri. Itu poin pentingnya. Kemudian yang harus kita mengingat lagi, ya, adanya prioritas utama. Apa yang prioritas utama? Misalnya ya, prioritas utama apakah berdasarkan masalah keperawatan, intervensi keperawatan, ataupun implementasi keperawatan, evaluasi, itu bisa menjadi masalah utamanya. Kemudian juga yang harus kita lihat adalah prioritas waktu. Siapa yang lebih ingin didahulukan? Nah, prioritas waktu bisa kita melihat dari segi tadi ya, biopsikososial dan spiritual. Banyak sekali kasus-kasus, ada kasus komunitas, manajemen keperawatan. Ini adalah kasus yang sangat-sangat bisa menjadi dasar daripada kemampuan nanti Anda ketika menjawab, dan itu menjadi data di dalam kunci jawabannya. Baik, selanjutnya yang penting lagi adalah blueprint. Anda harus memahami proporsi dari blueprint. Apa yang dimaksud dengan blueprint? Itu adalah poin penting di dalam mata kuliah yang sudah Anda dapatkan atau mata ajar, ya, seperti keperawatan medikal bedah. Itu di dalam pelaksanaan uji kompetensi ada sekitar 73% untuk soal-soal keperawatan medikal bedah, ya. Karena seharusnya memang SKS dari keperawatan medikal bedah itu memang besar, tapi ini tergantung daripada pencapaian ataupun visi misi setiap institusi, sehingga mempengaruhi daripada jumlah SKS masing-masing, ya. Kemudian selanjutnya maternitas anak, ya, maternitas anak, jiwa dan juga keluarga itu memiliki persentase yang sama, yaitu 8 sampai dengan 14%. Nah, kemudian untuk keperawatan gerontik, manajemen, gadar, dan komunitas itu sebesar 3 sampai dengan 9%. Baik, tolong Anda ulang-ulang lagi ya, ini tadi sudah Ibu paparkan 10 tips dalam hal menjawab soal uji kompetensi. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and turn on notification. Bye-bye.